Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Ibu Ana. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Nah, untuk minggu ini saya akan membahas tentang struktur atom dan partikel dasar penyusun atom. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Nah, pasti Anda sudah ketahui bahwa pengertian atom itu adalah suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dengan partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama, proton, elektron, dan neutron. Proton itu adalah partikel bermuatan positif. Elektron bermuatan negatif dan neutron adalah tidak bermuatan atau netral. Diperhatikan gambarnya. 2. Nomor atom dan nomor massa. Di sini Anda perlu pahami betul-betul kenapa? Karena dalam sistem periodik itu ada nomor atom dan nomor unsur atau lambang unsur. Nah, nomor atom itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atau nomor atom itu disingkat dengan Na dan diberi simbol Z. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton tambah jumlah neutron atau disingkat Nm dan diberi simbol A. Atau kalau misalnya Anda masih bingung apa sih nomor atom, apa itu nomor massa, perhatikan saja dalam sistem periodik nomor atom itu jumlahnya kecil dan nomor massa jumlahnya besar. Perhatikan contoh soal. Nomor 1. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur Na. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita lihat dulu nomor atom dan nomor massanya. Nomor atom dan nomor massa daripada Na adalah 2311. Nah, Anda harus ketahui dulu yang mana nomor atom dan yang mana nomor massa. Setelah Anda mengetahui yang mana nomor atom dan mana nomor massa, maka soal tersebut gampang sekali Anda jawab. Nomor massanya adalah 23. Nomor atomnya adalah 11. Maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Tadi kan dikatakan jumlah elektron itu atau jumlah proton itu sama dengan Z dan disingkat Na. Maka nomor atomnya adalah 11. Jumlah neutronnya mempunyai rumus A dikurang C atau nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massa dikurangi nomor atom. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Nah, bagaimana dengan ion Na+? Tadi ada rumus, kalau dia muatannya positif, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton dikurangi jumlah muatan. Tetapi, apabila dia negatif, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton ditambah jumlah muatan. Soal nomor 2. Partikel X memiliki 27 proton, 27 elektron, dan 32 neutron. Tuliskan lambang atom partikel X. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan dulu berapa jumlah protonnya. Kita lihat jumlah protonnya sama dengan 27. Berarti nomor atomnya juga sama dengan 27. Dan sama dengan jumlah elektron juga sama dengan 27. Selanjutnya, nomor massa atau disingkat dengan A. Nomor massa itu adalah nomor atom tambah jumlah neutron. Berarti 27 tambah 32 sama dengan 59, itu nomor massanya. Jadi lambang partikel atom X sama dengan 59 27X. Yang ketiga adalah isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Contoh 12,6, 13,6, dan 14,6 karbon. Nah, kita lihat berapa nomor atomnya. Nomor atom ketiga karbon tersebut adalah sama. Berarti dia isotop. Isobar
Isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda. Contohnya 14,7N dengan 14,6C atau karbon. Berarti nomor massanya sama. Dia adalah isobar. Selanjutnya, isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Contoh 14,7N dan 13,6C. Masing-masing jumlah protonnya berbeda tetapi jumlah neutron sama. Selanjutnya, penyusunan elektron menurut teori atom Bohr. Penyusunan elektron menurut teori atom Bohr didasarkan pada konfigurasi elektron per kulit, yaitu jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit adalah mempunyai rumus jumlah elektron maksimum per kulit sama dengan 2N pangkat 2, di mana penggambaran konfigurasi elektronnya adalah kulit K maksimal 2 elektron, kulit L maksimal 8 elektron, kulit M maksimal 18, dan kulit N maksimal 32, dan seterusnya. Nah, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar sehingga memiliki tingkat energi yang paling tinggi. Aturan penulisan konfigurasi elektron. Untuk kulit K itu diisi 2 elektron jika elektron yang tersedia itu lebih besar 2 atau sama dengan 2, dan untuk 1 hanya untuk hidrogen. Kemudian kulit L itu diisi 8 elektron apabila jumlah elektron yang tersedia lebih besar 8 atau sama dengan 8 elektron sisanya jika elektronnya tersedia lebih kecil 8. Kemudian untuk kulit M diisi 18 jika elektron yang tersedia lebih besar 18 dan diisi 8 jika elektronnya lebih besar 8 atau lebih kecil 18 yang tersedia. Kemudian sisanya. Kemudian kulit N diisi 32 elektron jika elektron yang tersedia lebih besar 32 dan 18 jika lebih besar 18 dan diisi 8 jika elektron yang tersedia lebih besar 8 atau sama dengan 8 dan elektron sisanya. Contoh soal, tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari 12 magnesium dan 36 krom. Penyelesaiannya yang pertama, kita bikinkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. 12 Mg. Untuk kulit pertama kita isi 2, kemudian sisanya masih ada 10. Kulit kedua kita isi 8 dan sisanya adalah 2. Elektron valensinya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena elektron yang terletak pada kulit terluarnya adalah 2. Selanjutnya konfigurasi elektron 36 krom. Kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. Kulit pertama kita isi 2. Kemudian kulit kedua kita isi 8. Jumlahnya sudah 10. Kemudian kita isi kulit ketiga 18 dan kulit keempat 8. Elektron valensinya adalah 8. Orbital dan bilangan kuantum. Nah, pertemuan yang lalu sebenarnya sudah saya jelaskan tentang bilangan kuantum, tetapi tidak ada salahnya saya jelaskan kembali di sini. Bilangan kuantum ada 4. Pertama, bilangan kuantum utama atau N, di mana bilangan kuantum utama ini menyatakan nomor kulit yang ditempati elektron. Misalnya N sama dengan 1 berarti kulit ke-1, N sama dengan 2 kulit kedua, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum asimut atau L menyatakan subkulit yang ditempati elektron. L sama dengan 0 itu S, L sama dengan 1 P, L sama dengan 2 D, L sama dengan 3 F. Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M menyatakan nomor orbital yang ditempati elektron. S itu M-nya sama dengan 0, P M-nya sama dengan -1, 0, positif 1.
D, M-nya sama dengan minus 2, minus 1, 0, positif 1, sampai positif 2. F, M-nya sama dengan minus 3 sampai positif 3. Yang keempat, bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah rotasi elektron. Harga S apabila dia searah rotasi arah jarum jam maka positif 1/2 dan berlawanan jarum jam maka minus 1/2. Selanjutnya bentuk orbital. Bentuk orbital S adalah X, Y, Z. Kemudian P, X, Y, Z. Kemudian PX, PY, dan PZ. Orbital D dan orbital F. Perhatikan saja ya. Yang ketiga, penyusunan elektron menurut teori mekanika kuantum. Penyusunan elektron menurut teori mekanika kuantum didasarkan pada konfigurasi elektron per subkulit. Kalau tadi yang pertama itu berdasarkan kulit. Penulisan konfigurasi elektron didasarkan pada aturan Aufbau. Aturan Aufbau itu adalah elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah kemudian mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Perhatikan dia orbital berikut 4p6. 4 itu menyatakan letak kulit, P menyatakan letak subkulit, dan 6 menyatakan jumlah elektron. Aturan Aufbau 1S subkulit S itu jumlah elektronnya 2, kemudian 2S2, 2P6, jumlah elektronnya P itu adalah 6, 3S2, 4S1, 3P6, 3D10. Orbital atau elektron daripada D itu 10. 4P6, 5S2, 6S2, 5P6, 4D10, 4F14. Jumlah elektron dari F itu adalah 14, 5D10, 6P6, 7S2 dan seterusnya. Berikutnya, penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Untuk penyingkatan konfigurasi elektron di sini itu kita berpacu atau berpedoman pada konfigurasi elektron gas mulia. Kenapa kita berpacu pada elektron gas mulia? Karena gas mulia itu adalah elektron yang paling stabil. Contoh di sini 13 aluminium. Konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Jumlah elektron yang dipakai sebanyak 13. Penyingkatannya adalah 13 Ne3S2, 2P1. Contoh berikutnya penulisan konfigurasi elektron untuk ion 20 kalsium 2+. Jumlah elektron di sini karena dia mempunyai muatan maka jumlah protonnya dikurangi jumlah muatan karena dia bermuatan positif sama dengan 18. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P6. Lanjut orbital penuh dan setengah penuh. Contoh 15P, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Yang kita perhatikan di sini adalah elektron valensinya. Elektron valensi di sini adalah 3S2, 3P3. Jadi ini yang kita gambarkan diagram orbitalnya. Diagram orbitalnya di sini untuk subkulit S dia mempunyai kamar sebanyak 1. P sebanyak 3. Nah, jumlah elektron S itu 2. Kemudian jumlah elektron P itu 3. Maka pengisian diagram orbitalnya yang pertama kita isi dulu semua kamar. Nanti setelah ada sisanya, pengisian elektron seperti ini disebut sebagai penuh dan setengah penuh.
penuh, baru ke kamar pertama. Contoh berikutnya diperhatikan saja bahwa dia tidak penuh dan tidak setengah penuh juga. Dan terakhir adalah penuh. Nah, elektron yang paling stabil di antara ketiga ini adalah setengah penuh dan penuh. Diagram orbital. Langkah penyusunan diagram orbital yang pertama. Tuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Kemudian, buat analogi sesuai jenis orbital terakhir. Misalnya, S kotaknya 1, P 3, D 5, F 7. Kemudian, isi kotak orbital dengan elektron-elektron pada orbital terakhir yang dinyatakan dengan tanda panah ke atas atau ke bawah. Aturan tambahan dalam penyusunan diagram orbital. Kaidahan, elektron-elektron tidak membentuk pasangan elektron sebelum masing-masing orbital terisi sebuah elektron. Perhatikan contoh 9F, 1s2, 2s2, 2p5. Kita bikin dulu jenis orbitalnya. S kotaknya 1, kemudian P kotaknya 3. S jumlah elektronnya 2, diisi dulu searah jarum jam, kemudian diisi berlawanan arah jarum jam. Untuk orbital P, diisi dulu semua kamar dengan searah jarum jam, baru kembali ke kamar pertama dengan berlawanan arah jarum jam. Larangan Pauli. Tidak diperbolehkan di dalam atom terdapat elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Penentuan bilangan kuantum, tuliskan dulu konfigurasi elektron atom, kemudian buatlah diagram orbital, kemudian tentukan bilangan kuantumnya. Contoh soal, tuliskan bilangan kuantum dari 29 Cu. Penyelesaiannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d9. Nah, di sini kita harus merubah dulu ke dalam konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh, yaitu berdasarkan kaidahan. Maka konfigurasi elektronnya berubah menjadi 4s1, 3d10. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 4s1, 3d10. Itu yang kita bikinkan diagram orbital. Sekarang kita bikin diagram orbital daripada 4s1, 3d10. 4s1 berarti S itu kotaknya 1, elektron yang dipakai 1, berarti yang diisi hanya 1. Kemudian 3d10, 3d10 elektron yang dipakai sebanyak 10. Kita isi dulu semua kamar dengan searah jarum jam, kemudian kembali dengan berlawanan arah jarum jam. Untuk menentukan bilangan kuantumnya, kita perhatikan kulit terluarnya, yaitu 3d10. Berarti N-nya atau bilangan kuantum utama sama dengan 3. Bilangan kuantum asimutnya L sama dengan 2 karena dia terdapat pada subkulit D. Bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 2, terakhir pada nomor 2. Kemudian bilangan kuantum spin minus 1/2. Nah, untuk soal-soal silahkan dikerja dan dikumpul di classroom.